Asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil. Kemampuan umum. 1. Sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, Anda diminta untuk menjelaskan definisi penangkapan ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. B. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan dengan alat atau cara apapun. C. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang dalam keadaan dibudidayakan. D. Kegiatan untuk memelihara ikan di perairan umum. E. Kegiatan untuk mengolah ikan hasil tangkapan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. 2. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil harus memahami perubahan definisi nelayan kecil. Manakah dari berikut ini yang merupakan definisi yang tepat? A. Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. C. Nelayan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton atau GT. D. Nelayan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 gross ton atau GT. E. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa menggunakan kapal perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengubah definisi nelayan kecil menjadi nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton atau GT. 3. Dalam pelaksanaan tugas sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, Anda perlu memahami ketentuan tentang jalur penangkapan ikan. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 59 Permen Kepulauan 2020, pada jalur penangkapan ikan manakah diperbolehkan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik atau seine nets? A. Jalur penangkapan ikan iya. B. Jalur penangkapan ikan IB. C. Jalur penangkapan ikan 2. D. Jalur penangkapan ikan 3. E. Semua jalur penangkapan ikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 59 Permen Kepulauan 2020, alat penangkapan ikan pukat tarik atau seine nets hanya diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan ikan 2, yaitu meliputi perairan di atas 12 mil laut sampai dengan 200 mil laut. 4. Sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, Anda diminta untuk menjelaskan salah satu metode pemantauan stok ikan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan metode pemantauan stok ikan yang umum digunakan? A. Metode akustik. B. Metode survei telur dan larva. C. Metode tagging dan penandaan. D. Metode analisis genetik populasi. E. Metode interpolasi cuaca. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode pemantauan stok ikan yang umum digunakan meliputi metode akustik, survei telur dan larva, tagging dan penandaan, serta analisis genetik populasi.
Metode interpolasi cuaca bukan merupakan metode khusus untuk pemantauan stok ikan, meskipun data cuaca dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis stok ikan. 5. Dalam proses penentuan kuota tangkapan, seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil harus memahami konsep Maximum Sustainable Yield atau MSY. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan MSY? A. Jumlah tangkapan maksimum yang diizinkan dalam 1 tahun. B. Jumlah tangkapan terbesar yang dapat diambil dari suatu stok ikan tanpa mengganggu produktivitasnya. C. Jumlah tangkapan minimum yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup spesies. D. Jumlah tangkapan yang menghasilkan keuntungan ekonomi maksimum. E. Jumlah tangkapan yang diizinkan berdasarkan permintaan pasar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Maximum Sustainable Yield atau MSY adalah jumlah tangkapan terbesar yang dapat diambil dari suatu stok ikan secara terus-menerus tanpa mengganggu produktivitasnya dalam jangka panjang. Konsep ini penting dalam penentuan kuota tangkapan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. 6. Sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, Anda diminta untuk menilai desain kapal perikanan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor penting dalam desain kapal perikanan? A. Stabilitas kapal. B. Kapasitas ruang muat. C. Jenis alat tangkap yang digunakan. D. Efisiensi bahan bakar. E. Warna cat lambung kapal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam desain kapal perikanan, faktor-faktor penting meliputi stabilitas kapal, kapasitas ruang muat, jenis alat tangkap yang digunakan, dan efisiensi bahan bakar. Warna cat lambung kapal, meskipun dapat memiliki fungsi tertentu, bukan merupakan faktor kritis dalam desain kapal perikanan dari segi fungsionalitas dan keselamatan. 7. Dalam tugas Anda sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, pemahaman tentang standarisasi kapal perikanan sangat penting. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 11 Permen Kepulauan 2022, apakah yang dimaksud dengan surat ukur? A. Surat yang menyatakan kebangsaan kapal perikanan. B. Surat yang berisi data tentang ukuran dan tonase kapal perikanan. C. Surat yang menyatakan kelayakan kapal perikanan untuk berlayar. D. Surat yang berisi data tentang alat tangkap yang digunakan kapal. E. Surat yang menyatakan izin operasi kapal perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permen Kepulauan Nomor 11 Permen Kepulauan 2022, surat ukur adalah surat yang berisi data tentang ukuran dan tonase kapal perikanan. Surat ini penting dalam standarisasi kapal perikanan karena menjadi dasar untuk penentuan berbagai aspek regulasi dan operasional kapal. 8. Seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil harus memahami persyaratan kompetensi awak kapal perikanan. Berdasarkan standar internasional, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan sertifikat wajib bagi awak kapal perikanan? A. Basic Safety Training atau BST. B. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau ANKAPIN. C. Sertifikat Keahlian Pelaut atau COC. D. Sertifikat Keterampilan Pelaut atau KOP. E. Sertifikat Kewarganegaraan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sertifikat wajib bagi awak kapal perikanan meliputi Basic Safety Training atau BST, Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau ANKAPIN, Sertifikat Keahlian Pelaut atau COC, dan Sertifikat Keterampilan Pelaut atau KOP.
Sertifikat kewarganegaraan bukan merupakan sertifikat wajib khusus untuk awak kapal perikanan. 9. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil perlu memahami jenis-jenis mesin kapal perikanan. Manakah dari berikut ini yang merupakan keunggulan utama penggunaan mesin diesel pada kapal perikanan? A. Harga bahan bakar yang lebih murah. B. Efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. C. Tingkat kebisingan yang lebih rendah. D. Kemudahan dalam perawatan. E. Ukuran mesin yang lebih kecil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama penggunaan mesin diesel pada kapal perikanan adalah efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis mesin lainnya. Hal ini penting mengingat operasi kapal perikanan seringkali memerlukan waktu yang lama di laut dan jarak tempuh yang jauh. 10. Sebagai asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, Anda diminta untuk memberikan saran tentang penanganan hasil tangkapan di kapal. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan praktik yang baik dalam penanganan hasil tangkapan di kapal? A. Pemberian es secukupnya pada hasil tangkapan. B. Pemisahan jenis ikan berdasarkan ukuran. C. Penggunaan air laut bersih untuk mencuci ikan. D. Penyimpanan ikan di ruang terbuka untuk mengurangi kelembaban. E. Pembersihan dan sanitasi peralatan penanganan ikan secara rutin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa praktik yang baik dalam penanganan hasil tangkapan di kapal meliputi pemberian es secukupnya, pemisahan jenis ikan, penggunaan air laut bersih, dan sanitasi peralatan. Penyimpanan ikan di ruang terbuka justru dapat mempercepat pembusukan dan menurunkan kualitas ikan, sehingga bukan merupakan praktik yang baik. 11. Dalam perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan, seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil harus memahami klasifikasi pelabuhan perikanan. Berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, pelabuhan perikanan dengan kriteria melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan ZEI termasuk dalam klasifikasi apa? A. Pelabuhan Perikanan Samudera atau PPS. B. Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN. C. Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP. D. Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI. E. Pelabuhan Perikanan Internasional atau PPI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen Kepulauan Nomor 18 Permen Kepulauan 2021, Pelabuhan Perikanan Samudera atau PPS adalah pelabuhan perikanan yang mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan ZEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.